Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Paksi Pamekasan dan Wijang bertempur melawan orang-orang yang mendatangi gubuknya untuk mencari cincin bermata 3. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Orang yang bertubuh tinggi besar yang semula bertempur melawan Paksi menjadi termangu-mangu sejenak. Tetapi ketika ia melihat Kertohamba terdesak, maka ia pun segera melompat mendekatinya sambil berkata, "Marilah kita habisi saja orang gila ini." Tetapi belum lagi mulutnya terkatup rapat, Wijang telah melenting menyongsongnya sambil menjulurkan kakinya demikian cepatnya sehingga orang yang bertubuh tinggi besar itu tidak sempat mengelak. Tetapi orang itu masih mencoba untuk menangkis serangan itu. Disilangkannya kedua tangannya di dadanya. Namun serangan Wijang demikian kuatnya sehingga justru kedua tangan yang bersilang itu telah menekan dadanya dengan kuatnya sehingga nafasnya terasa sesak. Bahkan orang yang bertubuh tinggi besar itu telah terdorong beberapa langkah surut tanpa dapat menjaga keseimbangannya lagi. Maka orang itu pun telah jatuh berguling. Tapi Wijang tidak dapat memburu orang itu. Kertohamba telah melompat menyerangnya. Karena itu maka Wijang harus bergeser menghindarinya. Dalam pada itu orang yang bertubuh tinggi besar telah melenting berdiri. Meskipun napasnya masih terengah-engah, namun ia sudah mempersiapkan dirinya untuk bertempur. Sementara itu, Paksi memang membiarkan kedua lawannya berdiri. Namun demikian mereka tegak, maka mereka pun telah menarik senjata mereka masing-masing sebuah golok yang panjang. Paksi harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kedua orang lawannya yang bersenjata itu tentu akan bertempur dengan garang. Mereka tentu menjadi sangat marah setelah mereka bukan saja disakiti, tapi kedua-duanya telah terjatuh pula. Sebenarnya lah kedua orang lawan Paksi itu menjadi sangat marah. Serangan yang tiba-tiba itu tidak diduganya. Karena itu maka seorang di antara mereka sambil menggeram berkata, "Kau akan menyesal. Aku hanya akan melihat isi rumahmu dan mencari cincin itu. Tapi kau telah memaksaku untuk mengambil nyawamu pula." Paksi tidak menjawab, tetapi tongkatnya lah yang bergetar di tangannya, sehingga kedua orang itu harus bergeser surut sambil memutar goloknya. Dengan demikian maka Paksi pun segera terlibat dalam pertempuran melawan kedua orang murid utama dari perguruan Raja Malang itu. Ternyata bahwa kedua orang murid utama perguruan Raja Malang itu memang telah dibekali dengan ilmu yang cukup. Ketika mereka tidak lagi meremehkan lawannya, maka keduanya mulai mampu memberikan perlawanan. Dengan golok di tangan, maka kedua orang itu bertempur berpasangan. Mereka menyerang silih berganti, namun kadang-kadang mereka menyerang bersama-sama dari arah yang berbeda. Paksi harus berhati-hati menghadapi keduanya. Murid perguruan Raja Malang itu semakin lama menjadi semakin garang. Mereka menyambar-nyambar sambil mengayunkan goloknya. Dengan tangkasnya mereka melenting berputar di udara dan kemudian menjulurkan golok mereka. Tetapi Paksi mampu bergerak lebih cepat dari kedua orang lawannya. Sehingga karena itu maka serangan-serangan mereka masih dapat dielakkan. Semakin lama murid-murid dari perguruan Raja Malang itu bukan saja menjadi semakin garang,
tapi juga menjadi semakin kasar. Semakin meningkat ilmu mereka, maka mereka semakin tidak mengekang diri. Tapi Paksi tidak menjadi kehilangan akal. Ia sudah ditempa dengan menjalani laku yang sangat berat. Karena itu, maka Paksi tidak mudah untuk dapat ditaklukkan. Namun melawan dua orang murid utama dari perguruan Raja Malang memang terasa sangat berat. Karena itu, maka Paksi pun harus mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Namun dengan tongkatnya, perlahan-lahan Paksi dapat menguasai keadaan. Sementara itu kedua lawannya telah memeras seluruh tenaga dan kemampuan mereka. Sehingga dengan demikian keringat mereka pun telah membasahi pakaian mereka. Dalam pada itu kedua orang murid Raja Malang yang lain telah bertempur melawan Wijang. Seperti kedua orang lawan Paksi, maka kedua orang itu pun telah menggenggam golok yang panjang pula. Untuk melawan mereka, Wijang telah mencabut kedua bilah pisau beladinya. Sementara penutup bagian atas pergelangannya telah dipakainya pula. Kedua orang lawan Wijang itu menjadi heran. Berdua mereka tidak segera dapat mengalahkan lawannya. Bahkan sekali-kali kaki lawannya itu sempat singgah di tubuhnya. Ketika lambung Kertoambal itu terkena serangan kaki Wijang, maka Kertoambal itu telah terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja ia terpelanting jatuh. Namun untunglah bahwa orang itu masih sempat mempertahankan keseimbangan. Tetapi seorang kawannya yang bertubuh tinggi besar harus berlompatan surut. Ujung pisau belati Wijang telah menyentuh baunya. Sambil mengumpat kasar, orang itu melompat mengambil jarak. Sementara itu Wijang tidak sempat memburunya karena Kertoambal telah mampu memperbaiki kedudukannya dan bahkan melompat menyerang sambil menjulurkan goloknya. Wijang dengan cepat bergeser menyamping untuk menghindari ujung golok lawannya. Pada saat yang bersamaan, Kertoambal telah melompat menyerang pula. Goloknya terayun dengan deras sekali mengarah ke lehernya. Wijang tidak sempat mengelak, namun kemudian dengan pelindung bagian atas pergelangan tangannya, Wijang menangkis ayunan golok lawannya. Satu benturan yang keras sudah terjadi. Wijang memang tergetar, namun tangan lawannya bagaikan menyentuh bara. Hampir saja goloknya terlepas, namun sambil melompat mengambil jarak, Kertoambal sempat memperbaiki keadaannya. Sementara itu kawannya lah yang telah menyerang Wijang, sehingga Wijang tidak sempat memburu Kertoambal. Demikianlah maka pertempuran di kaki Gunung Merapi itu berlangsung semakin cepat. Murid utama dari perguruan Raja Malang itu telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Sebagai murid utama dari sebuah perguruan yang membanggakan dirinya, maka keempat orang itu merupakan orang-orang yang berbahaya. Meskipun demikian, baik Wijang maupun Paksi masih mampu melindungi diri mereka dengan senjata-senjata mereka yang khusus. Betapapun juga benturan-benturan keras terjadi, tapi golok murid-murid utama dari perguruan Raja Malang itu tidak mampu mematahkan tongkat Paksi yang wujudnya hanyalah sebuah tongkat kayu. Sementara itu lawan Wijang pun menjadi heran bahwa lawannya itu menangkis tajam goloknya, seakan-akan hanya mempergunakan pergelangan tangannya. Dalam pada itu para murid dari perguruan Raja Malang menjadi semakin heran bahwa di kaki Gunung Merapi tinggal dua orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Sayang bahwa mereka tidak sempat melihat wajah-wajah mereka dengan jelas, karena kedua orang itu telah menyamarkan wajah mereka dengan jelaga. Namun demikian, keempat orang itu menjadi semakin marah. Mereka yang merasa diri mereka bagian dari orang-orang terpenting di perguruannya, ternyata tidak mampu menguasai dua orang penghuni lereng Merapi. Namun betapapun juga mereka berusaha dengan mengerahkan kemampuan mereka, namun mereka justru menjadi semakin terdesak. Kedua orang lawan Paksi justru menjadi mata gelap.
Beberapa kali tongkat paksi mengenai tubuh mereka sehingga tulang-tulang mereka serasa menjadi retak. Meskipun demikian, sekali paksi terlambat menghindar sehingga golok lawannya itu sempat menyentuh lengannya. Paksi melompat beberapa langkah surut menjauhi lawannya. Dirabanya lengannya yang terluka. Darah yang hangat telah mengalir dari lukanya itu. Luka itu telah membakar jantung paksi. Karena itu, maka dalam pertempuran selanjutnya paksi benar-benar telah menghentakkan kemampuannya. Sementara itu kedua orang lawannya yang melihat bahwa paksi sudah terluka berusaha untuk semakin menekannya. Mereka semakin berpengharapan untuk dapat menghancurkan lawannya yang bersenjata tongkat itu. Pertempuran selanjutnya memang menjadi semakin sengit. Tongkat paksi berputaran semakin cepat. Tetapi kedua orang lawannya yang semakin berpengharapan itu pun bertempur semakin keras pula. Dengan demikian maka pertempuran menjadi meningkat. Kedua belah pihak agaknya tidak lagi mengendalikan diri. Kedua orang yang bersenjata golok benar-benar berusaha untuk mengakhiri perlawanan paksi dengan membunuhnya. Tetapi paksi pun tidak lagi membuat pertimbangan-pertimbangan lain. Ia harus melindungi nyawanya dengan segenap kemampuannya. Dalam pada itu, Wijang mulai menunjukkan kemampuannya yang sangat tinggi. Ketika kedua orang lawannya sampai pada puncak kemampuan mereka, maka Wijang pun harus mengimbanginya. Kedua orang murid utama perguruan Raja Malang itu bertempur dengan menghentak-hentakkan ilmu mereka. Sekali-kali Kertoambal melompat sambil berteriak. Namun kemudian kawannya lah yang menyerang dari sisi yang berbeda. Tapi tidak banyak yang dapat mereka lakukan. Ketika pisau belati Wijang menjadi semakin garang, maka keduanya semakin mengalami kesulitan. Sementara itu mereka menjadi semakin heran bahwa lawannya itu mampu menangkis serangan-serangan mereka dengan pergelangan tangannya. Sekali-kali jika lengan baju Wijang tersingkap, kedua lawannya memang melihat pelindung yang menutupi bagian atas pergelangan tangannya, sehingga mereka mengira bahwa pelindung pergelangan tangan itu terbuat dari baja. Tetapi keempat orang murid dari perguruan Raja Malang itu benar-benar mengalami kesulitan. Seorang lawan paksi terpelanting jatuh ketika tongkat paksi memukul punggungnya. Dengan serta-merta ia berusaha untuk bangkit, namun terasa tulang punggungnya menjadi sangat nyeri. Meskipun demikian ia telah memaksa diri untuk bertempur terus. Ia tidak mempunyai waktu untuk mengeluh dan mencoba untuk mengatasi rasa sakitnya. Sementara itu paksi justru menjadi semakin garang. Seorang lawannya yang berhasil melukai pundaknya membuat paksi menjadi semakin marah. Sambil melompat, paksi telah menjulurkan tongkat kayunya demikian cepatnya sehingga lawannya tidak dapat menghindar dan bahkan tidak sempat menangkis pula. Dengan derasnya, tongkat paksi yang menembus pertahanan lawan itu menghantam pundak salah seorang lawannya. Akibatnya ternyata cukup parah. Orang itu terpelanting jatuh. Kepalanya telah membentur sebongkah batu. Perasaan sakit pada tulangnya yang pecah menyengatnya. Namun kepalanya yang membentur batu itu telah menentukan segala-galanya. Darah telah memancar dari luka di kepalanya. Paksi tertegun sejenak. Demikian pula lawannya yang lain yang membeku melihat kawannya berlumuran darah. Ia melihat kawannya menggeliat, namun kemudian terdiam. Bukan hentakan tongkat paksi yang membunuhnya, tapi justru kepalanya yang membentur batu. Lawan paksi yang lain berdiri dengan tegang, namun paksi tidak berbuat apa-apa. Ia berdiri saja di tempatnya. Bahkan ketika lawannya yang seorang lagi melangkah dengan ragu-ragu mendekati tubuh kawannya yang terbaring diam. Ketika orang itu berjongkok di samping kawannya yang terbunuh, paksi sama sekali tidak mencegahnya. Bahkan seakan-akan ia telah memberi waktu kepadanya untuk melihat keadaan kawannya. Orang itu meraba leher kawannya yang terbaring diam, kemudian dadanya. Tidak ada detak, tidak ada tarikan napas. Orang itu benar-benar telah mati. Dalam pada itu maka kedua orang kawan lawan Wijang pun merasa semakin tidak berdaya.
Kedua-duanya telah terluka, seorang di antaranya lukanya cukup parah. Goresan ujung pisau Wijang telah menyilang di dadanya. Karena itu maka mereka menganggap bahwa pertempuran selanjutnya tidak akan menguntungkan, apalagi setelah seorang kawannya terbunuh. Dengan demikian maka Kertoambal pun telah memberikan isyarat kepada kawannya untuk mengambil jarak. Wijang tidak memburunya, dipandangi kedua orang lawannya itu berganti-ganti. "Kami akui kekalahan kami," berkata Kertoambal. "Seorang kawanku telah terbunuh. Sekarang jika kalian kehendaki, kalian dapat membunuh kami, meskipun kami akan tetap memberikan perlawanan sampai batas kemampuan kami. Apa yang sebenarnya kalian kehendaki? Menyerah atau minta ampun, atau justru menantang untuk bertempur terus?" "Kami mengakui kekalahan kami," jawab Kertoambal. "Terserah kepadamu apakah kau akan membunuh kami, meskipun kami tidak akan begitu saja menyerahkan leher kami, atau membiarkan kami pergi, tapi dengan kemungkinan buruk bagi kalian, karena pada suatu saat kamilah yang akan membunuh kalian." Wijang tertawa, katanya, "Satu cara yang bagus untuk melepaskan diri. Kalian telah menjaga harga diri kalian karena kalian tidak minta ampun. Tapi dengan mengancam, kalian yakin bahwa kami akan melepaskan kalian. Kalian mengira bahwa ancaman itu akan mengungkit harga diri kami, sehingga kami justru akan melepaskan kalian." Wajah Kertoambal menjadi semakin tegang. Ia melihat Wijang melangkah mendekat sambil berkata, "Kalian telah menitikkan darah dari luka-lukanya." Kertoambal tidak menjawab, tapi jantungnya seakan-akan telah berhenti berdetak. Nampaknya Kertoambal dan saudara-saudara perguruannya itu benar-benar telah terjebak ke dalam jeratan maut. Namun tiba-tiba saja Wijang berkata, "Baiklah, ancaman kalian berhasil membebaskan kalian. Tetapi sama sekali bukan karena kami tersinggung harga diri kami dan melepaskan kalian, agar kami jangan dianggap ketakutan. Tapi yang kami lakukan adalah karena kami merasa kasihan melihat kalian. Kalian yang merasa murid-murid utama dari sebuah perguruan yang kalian bangga-banggakan harus mengalami kenyataan pahit di sini. Aku tidak perlu dikasihani. Sudahlah, jangan mencoba-coba. Jika kau salah ucap, maka kau akan benar-benar mati. Karena itu pergilah. Kami membebaskan kalian, tapi bahwa kawanmu yang mati itu, agaknya ia mati bukan karena senjata adikku, tapi karena salahnya sendiri bahwa ia telah membenturkan kepalanya pada sebuah batu hitam." Kertoambal tidak menjawab, tetapi sesuatu telah menyelinap di dalam dasar hatinya. Orang-orang yang tinggal di gubuk di lereng Gunung Merapi itu sudah membuatnya heran karena kemampuannya. Kemudian mereka pun melihat kenyataan bahwa keduanya tidak membunuhnya, serta tidak membunuh saudara-saudara. Dalam pada itu maka Wijang pun telah berkata sekali lagi dengan lantang, "Cepat tinggalkan tempat ini dan jangan kembali lagi. Jangan ganggu ketenangan kami yang untuk waktu yang sangat lama tidak terusik." Ketika orang murid utama dari perguruan Raja Malang itu kemudian telah mengangkat kawannya yang terbunuh untuk dibawanya pergi meninggalkan tempat tinggal Paksi dan Wijang. Meninggal murid-murid utama Raja Malang itu, maka Wijang pun kemudian telah mendekati Paksi yang terluka. Dibimbingnya anak muda itu sambil berkata, "Aku akan merawat luka-lukamu." "Lukaku tidak seberapa," kata Paksi. "Meskipun tidak seberapa, tetapi luka itu harus diobati." Paksi tidak menolak. Ia pun kemudian duduk di teritisan gubuknya. Dibukanya bajunya yang terkoyak oleh senjata lawannya. Dengan hati-hati Wijang kemudian mengobati luka di tubuh Paksi itu. Sambil mengobati luka di tubuh Paksi, Wijang berkata, "Kehadiran mereka telah mengganggu kedamaian tempat tinggalmu, Paksi." "Ya," Paksi mengangguk. Namun katanya kemudian, "Justru pada saat kita menjadi bimbang
apakah kita akan meninggalkan gubuk ini atau tidak? Wijang mengangguk-angguk katanya. Apakah menurut pendapatmu kedatangan beberapa orang murid utama dari perguruan Raja Malang itu mempertegas niat kita untuk meninggalkan tempat ini? Ya, jawab Paksi. Aku tidak boleh menjadi cengeng sehingga hidupku dan masa depanku akan terikat oleh tanaman jagung, padi gogo, dan kebun pisang itu. Sejak semula aku memang sudah yakin bahwa pada suatu saat aku akan pergi. Baiklah, berkata Wijang. Jika demikian, kita akan menetapkan niat kita untuk pergi. Kita harus merelakan segala-galanya yang pernah kau miliki di sini. Perabot-perabot yang pernah kau beli dan tanaman yang pernah kau pelihara. Kelapa itu kelak akan mengeluarkan buahnya jika tidak disadap legenya lagi. Sedangkan kebun pisang itu akan menjadi liar. Apa boleh buat, desis Paksi. Malam nanti kita akan bersiap-siap. Besok pagi-pagi kita berangkat, berkata Wijang kemudian. Mudah-mudahan jika orang-orang Raja Malang itu ingin datang kembali, tidak datang malam nanti. Wijang tertawa katanya. Jika mereka kembali malam nanti, kita akan menyambutnya dengan baik. Jika mereka datang, mereka tentu akan membawa kawan lebih banyak. Bahkan mungkin guru mereka pun akan datang pula. Wijang mengangguk-angguk katanya. Kita harus berhati-hati. Jika perlu, malam nanti kita tidak tidur di dalam gubuk ini. Kita akan mengamatinya untuk malam yang terakhir dari gubuk kecil itu. Paksi menarik napas dalam-dalam, tapi ia sudah membulatkan tekad untuk meninggalkan gubuk kecilnya itu. Di sisa hari itu Paksi dan Wijang menyempatkan diri untuk melihat-lihat tanaman jagung yang mereka tinggalkan, padi di sekitar ketela pohon yang sudah waktunya mencabut, berapa jenis sayuran, kacang panjang yang merambat pada lanjarannya, lombok rawit yang buahnya seakan-akan lebih banyak dari daunnya, hijau dan merah. Ketika mereka berada di antara batang-batang pisang di kebun pisang mereka, beberapa batang telah berbuah, bahkan ada yang dalam beberapa hari lagi akan suruh, sehingga tinggal menebang dan menyimpan buahnya sampai benar-benar masak di gubuknya. Tapi semuanya harus ditinggalkannya. Sebenarnya lah Paksi merasa sangat berat meninggalkan gubuknya serta tanaman yang dipeliharanya dengan baik. Tapi setiap kali ia selalu digelitik oleh kegelisahan. Bagaimana dengan masa depannya? Apakah ia akan tetap saja berada di kaki Gunung Merapi dan hidup dalam keterasingan? Apakah ia akan membiarkan dirinya tenggelam dan tidak lagi timbul dalam lingkungan yang lebih luas di Pajang? Setiap kali Paksi harus memantapkan keputusannya meninggalkan gubuk kecilnya. Bagi Paksi, usaha untuk menemukan cincin bermata 3 butir batu akik itu sudah dipupusnya. Yang dicarinya itu sudah dari depan hidungnya, tetapi tidak mungkin baginya untuk mengambilnya. Karena Paksi tahu bahwa cincin itu berada di tangan yang aman dan yang memang seharusnya. Menjelang malam seperti biasa, Paksi telah menyalakan lupak minyak kelapanya dan menempatkannya di ajuk-ajuk di sudut gubuknya. Kemudian ia masih menyempatkan diri untuk membenahi barang-barangnya yang ada di luar gubuk, disimpannya di dalam. Sementara itu ia masih juga menanak nasi dan membuat sayur rembayung dan kacang panjang, sedikit lombok rawit dan santan. Kemudian dibuatnya pula pepes ikan dengan kelapa muda. Paksi dan Wijang kemudian makan selagi nasi dan sayurnya masih hangat. Kita tidak sempat membuat gula, berkata Paksi. Biar sajalah, kita simpan saja legen itu di dalam bumbung. Legen itu akan menjadi tua kelak. Yang sempat minum akan menjadi mabuk. Setelah mencuci dan mengatur mangkok dan alat-alat dapurnya, maka seperti yang dikatakan Wijang, mereka pun telah pergi ke gumuk kecil tidak jauh dari gubuk mereka.
Dari gumuk kecil itu mereka dapat melihat gubuk yang akan mereka tinggalkan itu. Dari celah-celah dindingnya nampak cahaya lampu minyak memancar keluar, namun tidak akan dapat dilihat dari jarak yang agak jauh karena hutan lereng pegunungan yang mengelilinginya. Meskipun malam terasa sangat dingin, namun keduanya tidak beranjak dari tempat mereka. Bagaimanapun juga mereka harus berhati-hati. Lewat tengah malam sebelum Paksi dan Wijang tertidur, mereka telah dikejutkan oleh desir langkah kaki beberapa orang meskipun dalam kegelapan. Namun mereka dapat melihat beberapa orang kemudian berdiri di depan gubuk kecil itu karena mereka memiliki penglihatan yang sangat tajam. Dengan landasan ilmu mereka, Sabto Pandulu, ternyata mereka benar-benar kembali, desis Wijang. Paksi mengangguk-angguk dengan ketajaman ilmu Sabto Panglung. Maka mereka mencoba mendengarkan pembicaraan di antara mereka yang berdiri di depan gubuk. Kita akan menemui mereka, seseorang berdesis. Aku tidak akan membiarkan salah seorang muridku dibunuh oleh siapapun dengan alasan apapun. Guru, terdengar suara yang lain. Wijang dan Paksi saling berpandangan. Menurut pendengaran mereka, suara itu adalah suara Kertoambal. Saudaraku itu meninggal karena kepalanya membentur batu, bukan karena dibunuh oleh salah seorang dari kedua penghuni gubuk ini. Tetapi bukankah itu terjadi karena ia bertempur melawan salah seorang dari mereka berdua? Tapi mereka bukan pembunuh, Guru. Dalam keadaan yang panas itu, mereka membiarkan kami bertiga pergi meninggalkan medan. Sejak kapan hatimu menjadi serapuh kayu randu, Kertoambal termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, Guru, aku menjadi bimbang justru karena aku belum pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu. Jika saja mereka seperti kebanyakan orang yang pernah aku temui, maka aku tentu sudah menjadi mayat. Bahkan mungkin tubuhku akan diseret dan diceburkan ke dalam jurang, sehingga esok paginya tubuh itu sudah hancur dikoyak-koyak oleh binatang buas atau burung pemakan bangkai. Diam, bentak orang yang disebutnya guru itu. Kau menjadi cengeng, bersiaplah. Kita akan memasuki rumah ini jika penghuninya tidak mau keluar. Wijang menarik napas dalam-dalam, katanya, jika mereka tidak menemukan kita berada dalam rumah itu, maka mereka tentu akan mencarinya, mungkin akan sampai ke tempat ini. Paksi mengangguk-angguk. Ia melihat Wijang telah mengenakan penutup pergelangan tangannya. Nampaknya ia sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Mereka datang bersama guru mereka, berkata Wijang kemudian, bahkan dengan jumlah orang yang lebih banyak lagi. Tapi Kertoambal dan tentu juga kedua orang kawannya agak ragu. Tapi jika pertempuran benar-benar sudah mulai, keraguan-raguan mereka pun akan hilang. Tapi apakah kita akan menunggu sampai mereka menemukan kita di sini? Tidak. Jika mungkin kita akan menghindar, kita jangan membiarkan diri kita mati tanpa arti. Paksi mengangguk-angguk. Meskipun demikian mereka tidak segera meninggalkan gumuk kecil itu. Mereka masih ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dari perguruan Raja Malang jika mereka mengetahui bahwa penghuni dari gubuk itu tidak ada di dalam.